Dalam rangka tugas MR Keuangan, saya David Prasetyawan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia akan menyampaikan mind mapping materi manajemen risiko keuangan bagian kedua. Manajemen risiko keuangan, bagian kedua. Yang pertama, abnormal performance. Abnormal performance adalah perbedaan antara return aktual investasi dan return yang seharusnya diperoleh berdasarkan risiko dan pasar. Return ini menunjukkan apakah suatu portofolio atau saham mengungguli, outperform, atau mengecewakan, underperform, pasar, atau benchmark-nya. Kita bisa menggunakan benchmark portofolio, di mana ada 6 model penilaian yang dapat kita pakai. Yang kedua, fraud, kecurangan. Fraud adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan pihak lain secara sengaja. Dalam konteks keuangan, fraud seringkali menyangkut manipulasi laporan keuangan, pencurian aset, atau korupsi. Jenis-jenis fraud, menurut ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. 1. Fraud laporan keuangan, financial statement fraud. 2. Penyalahgunaan aset, asset misappropriation. 3. Korupsi, corruption. Contoh, fraud hexagon, merupakan pengembangan dari fraud triangle, Tracy, dan fraud pentagon. 6 elemen yang memicu fraud. 1. Pressure, tekanan finansial, target yang tidak realistis, atau kebutuhan pribadi. 2. Opportunity, kesempatan, sistem pengendalian internal lemah memberi peluang berbuat curang. 3. Rationalization, pembenaran, pelaku membenarkan perbuatannya secara moral atau logis. 4. Capability, kemampuan, pelaku punya kecerdasan, akses, atau posisi untuk melakukan fraud. 5. Arrogance, arogansi, sikap merasa tidak akan tertangkap atau di atas aturan. 6. Collusion, kolusi, adanya kerjasama dengan pihak lain untuk memuluskan kecurangan. Berbicara tentang fraud, kita juga mengenal istilah whistleblowing system, yaitu sistem pelaporan kecurangan yang memungkinkan karyawan atau pihak terkait melaporkan tindakan fraud secara aman, anonim, dan tanpa pembalasan. Materi yang ketiga, saham dan penilaian. Saham adalah instrumen kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas keuntungan, dividen, dan potensi pertumbuhan nilai, capital gain. Penilaian saham bertujuan untuk mengetahui apakah harga saham saat ini layak dibeli, dijual, atau ditahan, berdasarkan estimasi nilai wajarnya. Ada 2 metode yang dapat dipakai dalam penilaian saham. 1. Analisis fundamental. Analisis ini menilai nilai intrinsik saham berdasarkan kinerja keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Tujuannya, menemukan saham undervalue atau overvalue berdasarkan data nyata dan prediksi masa depan. 2. Analisis teknikal. Analisis ini menilai saham berdasarkan pola pergerakan harga dan volume perdagangan di masa lalu, tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Tujuannya, mengidentifikasi waktu terbaik untuk beli atau jual saham berdasarkan sinyal pasar. Yang keempat, ekuitas dan financial leverage. Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total liabilitas perusahaan, mencerminkan kepemilikan pemegang saham atas perusahaan. Ekuitas menunjukkan tingkat kemandirian keuangan perusahaan. Semakin tinggi ekuitas, semakin kuat struktur modalnya. Dalam ekuitas kita juga mengenal Initial Public Offering, IPO. IPO, penawaran saham perdana, adalah proses ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya ke publik di pasar modal, sehingga menjadi perusahaan terbuka. IPO adalah bagian dari strategi pendanaan berbasis ekuitas yang mengurangi risiko finansial dibanding pembiayaan berbasis utang. Sedangkan financial leverage keuangan adalah penggunaan utang untuk membiayai aktivitas atau ekspansi perusahaan dengan harapan meningkatkan return bagi pemegang saham. Leverage dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga memperbesar risiko kerugian dan kebangkrutan jika pendapatan tidak mampu menutupi bunga dan pokok utang. Yang kelima, Fraud Risk Management, FRM. Fraud Risk Management adalah proses sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi risiko kecurangan, fraud, dalam organisasi. Tujuannya adalah melindungi aset, menjaga integritas laporan keuangan, dan membangun budaya etika. Langkah-langkah Fraud Risk Management. 1. Identifikasi risiko fraud. 2.
Penilaian risiko fraud. 3. Desain dan implementasi kontrol pencegahan. 4. Deteksi dan pemantauan. 5. Investigasi dan tindak lanjut. 6. Evaluasi dan perbaikan sistem. Yang keenam, corporate restructuring dan international financing. Corporate restructuring adalah proses perubahan strategis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, atau menyelamatkan bisnis dari kondisi finansial yang sulit. Jenis-jenis restrukturisasi. 1. Restrukturisasi keuangan, penataan kembali struktur modal, utang dan ekuitas. 2. Restrukturisasi operasional, efisiensi operasional. Tujuan utama, meningkatkan nilai perusahaan, menyeimbangkan kembali struktur keuangan, menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar atau krisis. Sedangkan international financing. International financing adalah metode pendanaan lintas negara untuk mendukung ekspansi atau operasional bisnis global. Manfaat, diversifikasi sumber pendanaan, akses ke bunga lebih rendah, mendukung ekspansi internasional. Risiko, risiko nilai tukar, risiko politik dan hukum negara lain. Demikian mind mapping yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.